Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat hidup dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin. Hari ini kita berada di awal tahun 2026, berarti bertambah usia kita. Bertambah usia kita, tapi berkurang usia umur kita. Usia bertambah, umur berkurang. Usia kita yang kemarin misalkan 50 tahun menjadi 51 tahun. Umur kita yang kemarin tinggal 10 tahun berarti sekarang tinggal 9 tahun. Itulah umur dan usia. Semoga Allah berikan keberkahan sepanjang hidup kita. Amin. Allahumma amin. Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam juga untuk segenap keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan segenap umatnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua nanti dapat syafaat dan selamat hingga berjumpa, berkumpul bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Syarat jika ingin berjumpa dengan Rasulullah dan berkumpul dengan Rasulullah dalam surganya Allah adalah takwa kepada Allah. Nabi bersabda, Alu Muhammadin kullu taqiyyin, keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, insya Allah kelak jadi keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Maka mari kita senantiasa aturkan juga salam untuk segenap umatnya sampai hari kiamat. Ya, kesejahteraan, keselamatan sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, selain itu kita masih berada di bulan Rajab, bulan haram. Bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, bulan mulia, bulan hebat. Pantang bagi orang beriman untuk berselisih paham, bertengkar, apalagi berperang di bulan haram, termasuk Rajab ini. Dulu orang kafir Quraisy ketika berperang dan masuk bulan haram seperti Rajab, langsung mereka berhenti berperangnya, Bu. Takut kualat, takut mereka. Apalagi orang beriman mesti memuliakan orang bulan haram ini, termasuk Rajab. Kemudian caranya adalah kita isi bulan haram ini dengan memperbanyak ibadah amal saleh. Apapun yang kita lakukan silakan semampu kita, semau kita. Kalau kita mampu puasa, silakan puasa. Puasa di bulan Rajab, bukan puasa Rajab, tapi puasa di bulan Rajab. Silakan perbanyak sholat, perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, zikir, doa dan sebagainya. Apa saja yang mampu kita lakukan, perbanyaklah. Sebab pahalanya akan dilipat gandakan, jauh lebih besar daripada bulan lainnya. Misalkan ketika kita baca Quran, biasanya pahala itu satu huruf sama dengan 10 pahala.
Rajab bisa jadi lebih besar, bisa 100 atau mungkin lebih dari itu. Ini kesempatan kita, Bu, untuk memperbanyak tabungan pahala kita. Itu bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal-bekalah kamu dan sebaik bekal ada takwa kepada Allah. Ini pahala bekal terbaik. Dan sebaiknya juga dosa ditinggalkan. Sebab dosa kecil pun jadi besar ketika terjadi di bulan Rajab. Dosa yang kecil jadi besar, apalagi besar, berlipat-lipat dosanya, Bu. Tolong tinggalkan semuanya. Ya. Kita perbanyak istighfar, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan di masa lalu kita. Ya. Kita banyak dosa sama orang tua, dosa sama suami, sama istri, sama anak, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, kaki, dan semuanya. Banyak sekali dosa kita, Bu. Bergunung-gunung mungkin. Ya, bergunung-gunung saking banyaknya. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ini jalan terbaik. Dan kita niatkan ke depan, kita berniat untuk memperbaiki amal kita, memperbaiki salat kita, memperbaiki ibadah lainnya juga sama, perbaiki, tingkatkan. Dan semoga Allah berikan kekuatan, hidayah dan taufik. Kadang Allah berikan hidayah, taufiknya tidak. Tahu tapi tak dilaksanakan. Itulah orang hidayah tapi tak tahu taufik. Misalkan, semua orang tahu bahwa mengaji itu wajib, tapi tak semua mau. Semua tahu, tapi tak semua mau berangkat ke pengajian. Kenapa? Dia dapat hidayah tapi tak dapat taufik. Semua orang tahu laki-laki wajib di masjid, tahu semuanya. Wajib berjamaah, pahalanya 27, tahu semua. Tapi tak semua melaksanakannya. Dia dapat taufik tetapi dapat hidayah tetapi tak dapat taufik. Semua orang tahu sedekah itu Allah akan balas dengan berlipat ganda. Dengan berlipat ganda Allah ganti, tapi tetap saja masih barang orang bakhil. Pikir-pikir, Masya Allah, ini hidayah dan taufik. Ya, masih pikir-pikir. Padahal jika sedekah ini dikerjakan di bulan haram seperti Rajab ini, maka pahalanya akan jauh lebih besar lagi. Cuma tinggal keyakinan kita saja. Apakah kita yakin bahwa Allah akan ganti semuanya dengan lebih banyak lagi ataukah tidak? Kita kadang setengah yakinnya, setengah yakin, antara yakin dan tidak. Nah, buktinya kita masih pikir-pikir ketika hendak sedekah. Nah, coba kalau kita punya uang, Bu, di dompet kita ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, mana yang disedekahkan? Berani 100.000? Berani 50.000? Nah, pikir-pikir dulu. 5.000 aja akhirnya, Bu. Alhamdulillah. Tapi kita seperti setengah yakin, Bu. Kalau yakin kita full, pasti kita akan berani lebih besar lagi sedekah kita. Kenapa? Bayangkan Allah akan ganti minimal 10 kali lipat. Itu bulan biasa. Kalau bulan haram jauh lebih besar lagi, Bu. Itu tergantung kepada keyakinan kita. Maka mari kita berniat dan semoga Allah berikan kekuatan untuk mampu meningkatkan ibadah dan amal saleh kita di masa yang akan datang. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Jangan sama, tapi mesti lebih baik dari tahun kemarin, Bu. Semuanya. Nah, ini yang perlu kita niatkan, kuatkan niat kita, azam kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian di bulan Rajab ini juga ada peristiwa besar bernama Isra dan Mi'raj. Apa dasar hukumnya? Surat Al-Isra ayat pertama. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi
lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci Allah. Artinya Allah terbebas dari segala macam kekurangan, kesalahan. Allah bersih dari segala macam keburukan, kezaliman, bersih. Suci Allah. Kalau kita suci enggak, Bu? Kita suci? Tidak. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, kelemahan, itulah. Tapi Allah tidak. Allah tak pernah bohong. Kita banyak kali bohong, ya. Nah, ini arti maha suci. Maha suci, bersih dari segala macam kesalahan, kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Bersih Allah. Maha suci. Artinya Allah ingin menerangkan bahwa Allah akan menerangkan tentang sebuah peristiwa yang pasti kebenarannya, tak boleh diragukan sedikit pun, tentang Isra Mi'raj. Makanya Isra Mi'raj pertama ujian iman kita. Percaya kita tidak kepada peristiwa itu ujian kita, ujian keimanan. Dulu ketika Rasulullah sampaikan ke umatnya, banyak orang yang sudah masuk Islam kembali kafir, murtad. Kata mereka, buat apa manusia tak masuk akal? Masa manusia bisa ke langit? Kalau begini kembalilah ke zaman dulu, zaman jahiliyah lagi. Kembali murtad. Kenapa ragu? Nah, tak percaya kafir, ragu, munafik namanya, bahkan murtad bisa. Nah, maka mesti yakin bahwa benar terjadi sebuah peristiwa yang memang menakjubkan. Seorang manusia bernama Muhammad bisa ke langit atas undangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjadi. Dan jangan lupa bahwa Nabi itu bukan terbang ke langit, bukan terbang, tapi pakai kendaraan bernama buraq. Dan kita pun bisa terbang dengan kendaraan bernama pesawat, sama aja. Berarti yang kedua adalah tantangan dari Allah kepada manusia. Bisakah manusia mengembangkan akalnya hingga bisa naik ke langit? Rupanya bisa. Ketika manusia lihat burung bisa terbang, berpikir bagaimana cara terbang. Maka manusia mengembangkan akalnya, jadilah pesawat terbang. Pesawat bisa naik ke langit, walaupun masih rendah, Bu. Manusia hanya dibatas langit pertama, tapi Nabi langit ke-7 dan lebih tinggi lagi. Ya. Tapi ini tetap wajib beriman, wajib percaya sepenuh hati, tak boleh meragukan sedikit pun, tak boleh. Kalau ragu sedikit pun, maka munafiklah. Jadi ini pertama, Isra Mi'raj ada keyakinan kepada Allah bahwa Allah Maha mampu berbuat apapun, termasuk memperjalankan seorang manusia ke arasy-Nya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya subhana. Kemudian asra, memperjalankan. Bukan berjalan, tapi memperjalankan. Kalau berjalan lain, kaki. Memperjalankan, itu dengan kendaraan buraq. Yang mana buraq itu kata Nabi, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari bighal. Warnanya putih. Sekali melangkah, sejauh mata memandang. Saking cepatnya, saking lajunya, sekali melangkah sejauh mata memandang. Itulah pesawat juga. Pesawat cepat sekali. Ya. Setelah Allah mengisrakan nabinya lahir dan batin. Ada orang mengatakan bahwa Nabi itu berjalan, memperjalankan hambanya itu dengan ruhnya saja. Badannya tetap di bumi. Ada sekelompok kecil kaum muslimin yang tak percaya dengan badannya naik Nabi. Tapi kata mereka, ruhnya saja. Bukan. Kenapa? Kata bi'abdihi, hamba Allah. Lahir dan batin. Abdun itu manusia, hamba Allah.
jasmani dan rohani, lengkap naik ke langit itu dengan borok. Bukan ruhnya saja, bukan, tapi rohani dan jasmani, keduanya ikut, ya, naik ke atas sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Asra. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Kenapa? Ada apa dengan Masjidil Haram? Kenapa di situ? Kenapa dari yang lain? Karena Masjidil Haram punya sejarah. Mekah punya sejarah unik. Apa sejarahnya? Mekah itu adalah tempat pusat ibadah pertama yang dia bangun sama Allah langsung. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakau wa lil alamin. Kata Allah, sesungguhnya yang pertama kali bangun sebagai pusat ibadah manusia adalah Bakkah mubarakah. Bakkah mubarakah. Kalimat Bakkah ini berubah di lisan orang Arab jadi Mekah. Maknanya Bakkah mubarakah, kata Al-Qur'an. Nah, jadi ingat sejarahnya, ketika Nabi Adam turun ke dunia, ke bumi, mereka harus ibadah. Adam, istrinya, anaknya semua mesti ibadah. Salat misalkan, kemana mereka menghadap? Ke Makkah, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, sama. Dan hebatnya lagi, di Mekah, di Ka'bah misalnya, ada sebuah benda bernama Hajar Aswad. Hajar Aswad, kata Nabi, minal jannah, dari surga. Batu dari surga. Ada batu lain dari neraka, apa namanya? Dalam surah Al-Fil ada batu dari neraka dilempar sama burung ababil. Itu ada di neraka, Bu. Ini di surga. Dan dulunya lebih putih dari salju sekalipun. Mengkilat dia. Nah, putih, lebih putih dari salju Hajar Aswad, tetapi kemudian menjadi hitam. Kenapa? Karena dia menyerap dosa manusia. Manusia itu, Bu, jika berbuat dosa, maka ada titik hitam di hatinya. Dua dosa, dua titik hitam. Semakin banyak dosa, semakin banyak titik hitam. Hitam legam. Makanya ketika dia berkunjung ke Ka'bah, menyambai Hajar Aswad atau mencium kalau mampu, maka hati yang hitam tadi, hitamnya beralih ke Hajar Aswad, Hajar Aswad beralih ke hati yang tukar, Bu. Makanya hati manusia yang ke sana, Bu, menjadi bersih putih, dan Hajar Aswad menjadi hitam terbalik. Lebih hitam dari warna hitam, bahkan hitam kelam Hajar Aswad. Kenapa? Banyak dosa yang tersimpan di situ, dosa manusia. Berapa banyak manusia ke sana, Bu, hitam legam. Hajar Aswad, batu hitam. Nah, kemudian di zaman Nabi Nuh, Ka'bah itu terbawa banjir, hanyut, hilang. Lama hilangnya, dan ketemu lagi di zaman Nabi Ibrahim. Itu pun tinggal pondasinya. Hanya tinggal pondasi, Bu. Tinggal pondasi. Maka Nabi Ibrahim kemudian meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Dibangun kembali, Bu. Jadi lagi. Ya, jadi lagi. Nah, dibangun sama Nabi Ismail bersama-sama. Maka di sana ada namanya Maqam Ibrahim Hijri Ismail. Maqam Ibrahim maknanya tempat berdiri Nabi Ibrahim. Cuma umat Islam di Indonesia terutama banyak salah paham. Dikiranya makam kuburan Nabi. Salah, bukan makam kuburan, tapi maqam artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Makanya ada jejak kaki. Besar kaki Nabi Ibrahim. Nah, yang salah paham tadi,
Dikiranya makam, maka mereka kadang memeluk makam Ibrahim, mencium, nangis-nangis, berdoa bahkan. Tak boleh, Bu. Tak boleh. Ya. Nah, ini makam Ibrahim dan Hijr Ismail, bangunan setengah lingkaran di mana Ismail dulu situ juga membangun Ka'bah bersama ayahnya Ibrahim. Dan kalau kita masuk ke sana, salat 2 rakaat mantap. Tapi payah. Ya, saya pun pernah masuk, bahkan ke Hajar Aswad juga belum pernah sampai. Kalau pernah zaman Covid, Bu, 2020, tinggal semeter lagi mau sampai, tetapi kena tindih orang Arab, daripada celaka mundur aja lah. Saya tarik istri, bawa keluar daripada bahaya celaka. Itulah memang kata Nabi, jika tak mampu cukup melambai aja, dah jauh, tak masalah, sama aja pahalanya. Itulah Masjidil Haram. Kenapa dari masjid? Karena itu adalah tempat pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat ibadah manusia. Ya, bukan dari sini, bukan dari Istiqlal, bukan dari Masjidil Haram di Salat Subuh. Malam hari Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, masjid ke masjid. Makanya kita semuanya kalau bisa berjalanlah dari masjid terus begitu, biar berkah hidup kita, Bu. Masjid rumah Allah, bukan rumah siapapun, rumah Allah, Baitullah. Ada jauh, ada yang dekat. Kadang kita salah, Bu. Yang jauh sampai, yang dekat tak sampai. Haji umrah puluhan juta sampai, masjid depan mata tak sampai. Ya, depan mata tak sampai, ke sana jauh sampai. Itulah salah kita. Harusnya yang jauh sampai, apalagi yang dekat. Semangat terus, Bu, menghidupkan rumah Allah. Rajin datang ke rumah Allah. Coba, Bu, kalau kita ke tetangga main, bertamu, disuguhin minum, kue, kadang ke rumah tetangga, apalagi ke rumah Allah. Semua akan diberikan sama Allah. Apapun yang kita inginkan, bahkan tanpa diminta, Allah akan berikan semuanya. Jika kita rajin datang ke rumah Allah, rajin curhat sama Allah, Bu, rajin sujud sama Allah, minta sama Allah. Tak ada dia berharap kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang beriman. Ya. Tetapi itulah kadang-kadang kita yakin ini rumah Allah, tapi kadang tak mau kita datang ke rumah Allah. Padahal ini tempat rahmat. Nah, kita doa sebelum masuk masjid, Allahumma ftah li abwaba rahmatika, artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dibukakan. Berarti tertutup, dibukakan ya Allah. Apa? Abwab, pintu-pintu banyak. Kalau satu pintu, babun. Kalau banyak pintu, abwab. Banyak pintu rahmat. Pintu rahmat banyak, Bu. Semua di masjid. Apa rahmat itu? Kasih dan sayang. Rahman ditambah rahim sama dengan rahmat. Ulang. Rahmatu, rahman ditambah rahim. Kasih ditambah sayang sama dengan kasih sayang. Lengkap keduanya, Bu. Kenapa? Ada kadang manusia, Bu, ya dikasih sama Allah tapi tak disayang. Banyak orang kafir, Bu, kaya-kaya, Allah kasih harta sebanyak-banyaknya, tapi tak disayang, Bu. Tapi orang mukmin ada yang tak dikasih, tapi Allah sayang sama dia. Miskin hidupnya, kenapa? Allah sayang. Allah tahu kita ini tipe iman yang ketika diberikan kekayaan lupa diri, ingkar kepada nikmat Allah. Maka Allah kasih yang sedikit aja lah, tapi tak pernah putus, Bu. Nah, Allah sayang.
Makanya kalau kita berdoa, ya Allah, aku minta rezeki kepadamu yang banyak, ya Allah. Kata Allah, usah banyak-banyak ya. Takut kamu tak bisa bawa. Takut kamu tak bisa bawa, berat. Nah. Terus, ya Allah, aku minta rezeki banyak. Kata, usah banyak-banyak ya. Aku takut kamu nanti kalau banyak aku kasih, kamu berhenti berdoanya. Maka tak dikasih sedikit aja, tapi rutin, tak pernah putus dan berkah. Nah, ada kalanya dikasih tadi sayang, ada kalanya sayang tak dikasih. Bu, saya tanya, mana lebih baik? Satu, ya, dalam rumah tangga lah. Satu, dikasih tadi sayang. Kedua, disayang tadi dikasih. Ibu, mana pilih? Satu atau dua? Tak ada ketiganya. Satu, dikasih, cuma tadi sayang. Yang kedua, disayang tapi tak dikasih. Dua. Jadi ngapa tadi kasih, Bu? Tahu apa? Nah. Saya lebih real lagi, Bu. Contoh, dua cowok lah, dua laki-laki. Satu kaya raya, dibelikannya rumah bertingkat, mobil mengkilat, emas dari atas sampai bawah, kebun ladang banyak, uang 1 juta sehari belanja, tapi tak sayang. Mau nggak? Iya. Rumah bertingkat, mobil 1 juta sehari uang belanja, emas. Tapi selanjutnya istri satu di Selapanjang, satu di Batam, satu di Malaka, satu di Jakarta, satu. Mau nggak? Mau, Bu? Oh, mau ya? Daripada suami rumah tak punya, kendaraan tak punya, kebun tak punya, belanja 10.000 sehari, mau, Bu? Rumusnya, Bu, gini rumusnya. Kalau sayang pasti ngasih. Kalau ada, kalau tak ada, bersabarlah. Ya, bersabar. Nah, kenapa? Dunia berputar macam roda, Bu. Tak mungkin dalam satu keadaan. Ada kala di atas, ada kala jatuh ke bawah. Ya di atas yang lupa, Bu, syukur. Yang sedang di bawah, jangan lupa sabar. Syukur, sabar terus gitu. Itu kuncinya, Bu. Kuncinya itu syukur dan sabar. Ada manusia yang terbaik, mesti ingat. Siapa ke manusia peringkat pertama, manusia juara? Ada 2, Bu. Satu, Bu, mesti ingat. Siapa manusia terbaik pertama? Siapa? Bu? Siapa? Manusia terbaik siapa? Nabi Sulaiman. Kata Allah, ni'mal abdu, manusia terbaik. Kenapa? Paling syukur. Punya kerajaan, manusia dikuasai, bangsa jin dikuasai, binatang dikuasai, tapi dia tak pernah sombong. Dia selalu berkata, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah, titipan Allah. Doanya luar biasa, doanya, Bu. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, coba tolong amalkan doa Nabi Sulaiman ketika kita usia 40 tahun ke atas. Ada sini yang di bawah 40? 50? 60? Banyak. Doanya doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an amala salihan tardahu bi rahmatika fi ibadika sholihin. Intinya selamanya apa yang takutkan, takut lupa syukur. Ya, yang ditakut sama Sulaiman takut lupa syukur. Doanya panjang Ustaz. Ada yang pendek. Allahumma inni as'aluka qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran. Gampang tuh. Sekejap aja hafal tuh. Coba, Allahumma inni as'aluka qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran. Gampang kan? Hati bersyukur, lisan berzikir, badan sabar. Tuh. Itu aja. Peringkat 1, juara 1 Nabi Sulaiman. Juara 2 Nabi Ayub. Kenapa? Paling sabar. Sakit 7 tahun. Kata Ibu Rahmah, mana Ibu Rahmah? Suamiku, kau kan Nabi. Doalah minta sembuh pasti dikabulkan. Apa kata Nabi Ayub? Malu, Rahmah. Sehatku sudah berpuluh tahun, ini baru 7 tahun sakit, malu minta sembuh. Masya Allah, baru 7 tahun, malu minta sembuh. Tetapi ketika si Rahmat menyatakan tak ada jalan lain kecuali minta kesembuhan, maka Nabi Subun doa minta sembuh. Ya. Nah kita sakit baru 3 hari aja, dah ada ya Allah macam 3 hari baru. Nabi Ayub 7 tahun, kita baru 3 hari, macam hilang nikmat Allah. Ya. Itulah kita. Makanya jika kita ingin menjadi hamba Allah terbaik, berusaha untuk syukur dan sabar, syukur sabar, syukur sabar. Kaya, syukur. Miskin, sehat, sakit, sabar. Itu aja lah. Ya. Lanjut. Lanjut. Jadi Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dulu jarak perjalanan dengan unta atau kuda Nabi Ibrahim sampai makan waktu 40 hari atau sebulan paling cepat, Bu. Sekarang 2 jam saja sampai. 2 jam musim. Jika ada yang ingin coba berjalan dari Al-Aqsa Palestina ke Mekah, bisa, Bu. Sekarang bisa. Gaza itu jauh dari Masjidil Aqsa, jauh. Kemudian sepanjang perjalanan Nabi melewati Masjid Nabawi, walaupun belum ada saat itu, Bu. Belum. Cuma Jibril mengabarkan, Muhammad, kau akan hijrah kemari ke Yasrib ini. Dan itu terbukti kemudian, Bu. Ada Masjid Nabawi. Cuma ada kesalahan pemahaman, ada raudhah, ya, belas raudhah. Kita pikir raudhah itu hanya jarak antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Sebenarnya semuanya raudhah. Ya, Masjid Nabawi semuanya raudhah. Nabi teman-teman inilah raudhah. Lebih mulia tidak, semuanya tempat. Nah, silakan dikaji ini dalam pemahaman yang benar, silakan. Cuma kita kadang sudah terlanjur pikiran kita bahwa raudhah itulah tempatnya, yang warna kapet hijau aja, itu salah. Ya, maka berebut orang. Nah di situ sepanjang tadi Rasul melihat ada seorang manusia yang sudah tua sekali, badannya bongkok macam luku, baju keriput. Nah, Nabi tak pernah melihat orang tua itu. Maka bertanya Jibril, siapakah orang ini? Tua sekali dia. Jibril senyum dan mengatakan, inilah dunia. Dunia sudah tua, rentak. Dulunya cantik mempesona, sekarang sudah tua.
Yang sudah tua tak ada cantik, Bu. Enggak ada nggak nenek-nenek cantik? Ada. Ya. Kita hidupkan singkat, Bu. Pertama, kita bayi dulu ya, bayi dulu. Kemudian batita, balita, terus kanak-kanak, terus remaja, terus pemuda, terus dewasa, terus habis dewasa tua, habis tua renta, jompo, habis jompo mati. Itulah masa depan kita. Masa depan itu bukan dunia, Bu. Tak ada dunia masa depan. Kenapa? Tak ada orang bau dunia, tetapi dunia akan kita tinggalkan atau kita meninggalkan dunia. Tak ada masa depan, masa depan akhirat, Bu. Masa depan kita akhirat, bukan dunia. Masa usah pikir masa dunia, Bu. Ditinggalkan semuanya. Yang kita pikir, bagaimana masa depan akhirat kita? Bagaimana kita mati nanti? Bagaimana kita dalam kubur kita? Bagaimana kita di barzah? Bagaimana apa kita mampu melewati jembatan Sirat yang melintang di atas neraka Allah? Itu kita pikir, Bu. Masa depan akhirat. Kita nggak mikir masa depan dunia. Ya, anak kita dunia juga masa depan kita. Salah. Dunia sekejap aja, Bu. Bagaikan matahari. Pertama naik matahari sampai hari zuhur, dah. Zuhur tiba-tiba kita sudah berumur 40 tahun. Zuhur tuh lagi panas teriknya. Dah zuhur, asar, Bu. Kita nih sedang di waktu asar semuanya. Ya, asar, sore atau petang namanya. Makanya Allah bersumpah demi waktu asar. Wal asri. Tidak ada wal zuhri, tak. Wal asri, demi waktu asar. Artinya dunia sudah tua. Tak lama lagi hancur kiamat. Dan kita pun dulu kita, Bu, sudah senja. Jarak antara asar dan maghrib lah kita semua. 50, 60. Nah, kalau sudah 60, Bu, tinggal menyaksikan kapan matahari terbenam. Ya. Matahari terbenam, gelap dunia, Bu. Ya, matahari terbenam, gelap dunia, Bu. Maka kita siapkan lampu, hidupkan lampu. Ya. Makanya ada persiapan. Nah, kita pun kalau sudah tua 60 tahun, nanti sama seperti matahari tadi, tenggelam kita. Tenggelam di mana? Dalam kubur. Gelap, gelap juga. Tapi kalau kita punya persiapan, tak gelap lagi, Bu. Kubur kita bisa terang, bisa lapang jika kita punya bekal. Maka sholat itu jadi penerang kubur kita. Perbanyak sholat, terang kubur kita. Semakin banyak salat, semakin terang kubur kita. Banyak sedekah, melapangkan kubur. Semakin banyak sedekah, semakin lapang kubur kita, Bu. Selapang-lapangnya. Makanya ketika orang tidak mati, sakaratul maut, yang terbaik itu sedekahnya. Kalau sedekah itu terbaik, Bu. Maka yang sudah suka sedekah pun menyesali, ya Allah, kenapa tak lebih banyak lagi sedekahku? Kenapa ya Allah tak semuanya, kan ya? Menyesal kenapa tak lebih banyak lagi sedekah kita? Yang sedekah 5.000 terbayang, dulu sedekah 5.000 rupanya pahala besar, Bu. Ya Allah, kenapa dulu 5.000? Kenapa bukannya 50.000? Misalkan 100.000, nyesal gitu. Apalagi sedekah. Nah, itulah pelapang kubur kita, memudahkan kematian kita, Bu. Zikir, ya, menghiasi lisan kita dan zikir, mempermudah sakaratul maut, ya. Nah, dan itu adalah kebiasaan kita sepanjang hidup. Kalau kita bisa berzikir, menyebut nama Allah, maka insyaallah ketika mati mampu menyebut nama Allah juga. Dan kebiasaan dia gitu. Tapi ada kadang yang lain kebiasaannya, maka itulah
keadaan akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Itulah masa depan kita. Ketika tenggelam matahari bu, masuk malam, semakin malam, semakin gelap, semakin dingin, ngantuk, mata mulai mengecil, hidung mulai melacip, badan mulai melemah, akhirnya kita tidur. Tidur tuh saudaranya mati. Maka kata Allah dalam surat Az-Zumar, ketika tidur, nyawa kita, ruh kita dalam genggaman tangan Allah. Kadang Allah lepaskan. Kalau dilepaskan berarti kita bangun pagi hari bu. Bersyukur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih Allah, engkau telah hidupkan kami setelah kami mati semalam. Jikalau tahan bu, tidur kita, ruh kita dalam genggaman Allah tak lepaskan, genggam, tak bangun kita bu, selama alias mati. Ada orang takut bu, mau tidur, takut tak bangun, takut tak bangun lagi, maka dia tahan ngantuk, diganjel pakai korek api, minum kopi pakai garam supaya tak ngantuk. Sampai sekuat apa dia tahan ngantuk, tetap dia tidur juga, tak bisa. Ada orang takut mati, minum segala macam, tetap saya mati. Karena kematian adalah tamu yang tak pernah diundang, tapi kalau datang tapi tak bisa dilawan. Malakul maut bu, Israel berjalan-jalan, tak diam dia, kerja jalan-jalan nyari orang yang akan dicabut nyawanya, lewat Rintis, lewat Gang Habib, lewat Pusara, lewat Kencana, akhir jalan-jalan bu. Malaikat maut tuh banyak jumlahnya, bukan satu. Malakul maut Israel cuma jabatan bu, nama jabatan, bukan malaikatnya. Malaikat banyak bu, berkeliaran bu, mencari siapa yang diperintah Allah untuk mati. Nah, kemarin kan lewat Rintis sana bu, terus kemana lagi? Terus bu muter. Semoga kita semuanya dimatikan dalam keadaan iman dan Islam, amin. Siap untuk mati bu? Siap? Kalau kita sudah beramal ibadah bu, nggak usah takut. Salat sudah, ngaji sudah, perbuatan jahat tak pernah buat, baik kita. Silakan ya. Silakan aja, Joril, kalau mau cabut nyamuk, cabutlah. Tapi kalau kita banyak beban bu, belum sholat, belum ngaji, belum sholat, beban bu. Contoh, belum sholat bu. Misalkan ibu biasa sholat zuhur jam 1. Sebelum jam 1 atau jam setengah 1, malaikat maut datang. Malaikat maut datang, Israel datang. Apakah bisa nawar bu? Israel, tunggu dia kejap aja, mau sholat dulu. Bisa bu? Tak bisa lah. Tetap akan terjadi maut. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal Israel tadi datang, tak bisa dimajukan sedikit pun dan tak bisa dimundurkan, harus jadi saat itu juga. Tapi kalau sudah beriman, sudah ibadah, tenang aja bu, mati madah. Sedia kita, siap. Tapi kita cemas bu, cemasnya masih banyak dosa. Masih banyak banyak istighfar kepada Allah. Itulah dunia. Ketika tidur bu, ada namanya mimpi. Mimpi buruk, mimpi baik. Tapi seperti betulan. Terasa betul lahir dan batin. Contoh, ibu mimpi dikejar anjing. Ibu lari sekencang-kencang. Kemudian pas bangun, ibu terengah-engah.
Capek. Emang dari mana? Itu kemana-mana, cuma mimpi dikejar anjing. Itulah mimpi seperti beneran terjadi. Tapi di dalam kubur bukan lagi mimpi, Bu. Benar terjadi kenikmatan ataupun azab. Antar jasmani, rohani merasakannya, bukan mimpi. Bukan mimpi. Makanya Nabi mengajarkan, tolong tiap sholat sebelum salam minta perlindungan kepada Allah dari 4 macam. Pertama, azab jahanam, azab kubur, fitnah, dan dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 hal. Kemudian udah pagi, udah tidur kita, bangun pagi hari, esok pagi. Nah, kita dah mati, masuk kubur, bangunlah kita. Esok pagi, mana akhirat kita, Bu. Berada di dalam akhirat. Makanya wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah perbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu mata akhirat, Bu. Sudahkah kita punya bekal untuk akhirat atau belum? Itulah yang kita pikirkan bersama-sama. Kalau sudah dunia nikmat, kubur nikmat, surga ujungnya, Bu. Ada lagi dunia azab, dunia sengsara, kubur azab juga, akhirat lebih azab lagi. Ada kalanya yang dunia azab, kubur nikmat, akhirat nikmat. Buntung dia. Ya. Ada yang dunia nikmat, kubur azab, akhirat azab. Naudzubillah. Nah, kita pengen dunia sampai akhirat nikmat semua. Amin, Allahumma amin. Itu harapan kita, ya. Itu perjalanan Nabi dari kota Mekah ke Palestina. Artinya juga adalah bahwa kita mesti menjalin hubungan baik sesama manusia. Akhlak muamalah. Perjalanan di bumi, akhlak muamalah. Karena ibadah sebaik apapun, sehebat apapun, jika kita buruk sesama manusia, maka jadi tetap akan celaka kita. Dulu ada seorang perempuan ahli ibadah, rajin puasa sunnah, rajin tahajud, tapi kata tetangganya dia mulutnya jahat. Mulutnya jahat. Apa kata Nabi? Finnar, neraka dia. Masya Allah. Rajin salat malam, rajin salat duha, rajin puasa, tapi buruk ucapannya. Suka menyakiti tetangga. Kata finnar, kata Nabi. Masya Allah. Naudzubillah. Maka masih baik hubungan sesama makhluk, Bu. Sesama mukmin, bahkan sesama manusia, bahkan antara binatang pun, sama harus baik semuanya. Semua makhluk Allah. Tak boleh jahat. Ini mesti diperhatikan. Nabi terus lagi mampir ke Tursina, Mesir, Bu. Ya. Bukit Tursina, Mesir. Nabi mampir sana, Bu. Terus mampir ke Zaitun, tempat Nabi Isa lahir. Terus lagi ke Bukit Tin, tempat Nabi naik ke langit. Nabi Isa dulu naik ke langit dari Zaitun tadi, Nabi singgah ke sana. Terakhir baru Nabi sampai ke Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Maka buruk tadi diikat di tiang Masjid Al-Aqsa. Diikat bukan macam kuda, diikat. Ini adalah cara terbaik, contoh buat kesemuanya. Tawakal, tapi usaha wajib dijalani. Misalkan sakit, wajib berobat, jangan diam aja. Kalau sakit, jangan sampai tahu salah berobat. Jika Allah menghendaki sembuh, nanti tak berobat pun salah. Usaha dulu, baru tawakal, gitu. Serahkan semua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.